kita Pak Firly Ferdiansah sampai dengan akhir acara. Oh iya, jangan lupa rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian untuk isi link absensi yang akan nantinya di-share oleh operator di kolom chat. Baik, setelah ini akan saya bacakan beberapa peraturan webinar pada malam hari ini. Ya, tunggu sebentar. Ya, baik, saya bacakan. Yang pertama, peserta hadir 10 menit sebelum acara dimulai. Lalu selanjutnya, semua peserta harus menggunakan nama sendiri pada identitas Zoom-nya. Lalu semua peserta berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Para peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mute dan on video atau off cam selama proses webinar berlangsung. Pada saat sesi tanya jawab, peserta dapat bertanya dengan menuliskan di kolom chat atau raise hand dan menunggu persetujuan dari host atau operator. Lalu peserta yang tidak mengisi absensi tidak akan mendapatkan sertifikat. Lalu peserta yang meninggalkan room dengan alasan ngantuk, keperluan, dan lain-lain tidak mendapatkan link dan sertifikat. Lalu sertifikat akan dikirimkan H+7 setelah webinar dilaksanakan. Ya, baik, itu tadi merupakan beberapa peraturan webinar pada malam ini. Sebelumnya saya ingin tahu terlebih dahulu ya, ada siapa saja yang sudah hadir pada acara hari ini. Dengan perintah dari undang-undang. Oh iya. Baik, saya lanjut ke profile company PRX. Sebelumnya sekedar untuk informasi ya rekan-rekan, untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan sertifikat ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan terlebih dahulu. Yang pertama itu wajib follow Instagram dan subscribe pada YouTube atau Instagram PRX. Lalu setelahnya, selama kegiatan webinar berlangsung, jangan lupa untuk share kegiatan ini di Instagram Story, lalu tag Instagram PRX. Setelah itu bisa nanti juga melakukan isi link absensi saat di akhir acara webinar. Baiklah, sebelum kita masuk pada materi, pertama-tama kita akan memperkenalkan apa sih itu PRX. Yang pertama itu baiklah. PRX sendiri itu digerakkan oleh Bapak Adib dengan profesionalitas kerja dan pengalaman lebih dari 12 tahun di bidang digital marketing. Sangat terbiasa dengan branding digital dan optimasi online. Kami siap membantu bisnis dan layanan semakin dikenal oleh banyak orang, bahkan membantu melampaui batasan geografis yang selama ini Anda jalankan. Baik, next. Nah, ini merupakan kolaborasi kami dengan brand-brand. Bisa diperhatikan di layar, ada yang seperti sudah sangat umum ya, Wardah Kosmetik, Shell, dan lain-lain. Lalu next, operator. Dan selanjutnya juga beberapa brand yang sudah berkolaborasi dengan kami. Nah, kami juga, PRX juga sudah mendapatkan penghargaan atau award sebagai marketing syariah terbaik di tahun 2019 oleh CEO Award. Dan juga kami juga sudah berkolaborasi dengan Facebook Business Partnership dan bersertifikasi BNSP. Next, operator. Nah, ini merupakan beberapa event yang sedang kami lakukan di PRX. Masih banyak lagi event lainnya. Lalu di next.
Nah, ini merupakan tim kami dari Pure Ads. Operator. Nah, ini merupakan beberapa event yang kami adakan, event offline. Lalu next operator. Nah, ini merupakan jasa yang kami tawarkan kepada Anda. Yang pertama yaitu Build New, yaitu membangun aset digital perusahaan Anda, karena di era ini sudah saatnya bisnis Anda bertransformasi ke bentuk digital untuk kebutuhan yang jangka panjang. Selanjutnya yaitu konsultan dan optimasi. Jika Anda sudah memiliki website, sudah berikan di Facebook, Instagram, TikTok, Google, dan lain-lain, namun hasilnya belum memuaskan. Nah, paket ini tuh merupakan paket pilihan yang paling tepat buat Anda. Selanjutnya itu branding. Aktivasi brand Anda agar lebih dilirik oleh calon pembeli. Lakukan interaksi dan buat pengalaman mereka tak terlupakan dengan brand Anda. Selanjutnya, optimasi ads. Membantu menjangkau banyak orang di Facebook, Instagram, TikTok, Google, dan target. Dan mohon maaf tadi saya terpotong. Optimasi ads yaitu membantu menjangkau banyak orang di Facebook, Instagram, TikTok, dan Google mentarget orang-orang potensial sesuai dengan layanan Anda. Lalu yang terakhir yaitu training, melatih kemampuan tim Anda agar lebih meningkat dengan standar perusahaan agar selalu update tren dan perkembangan zaman. Lalu ini merupakan hasil dari Facebook Ads kami, sudah dilihat lebih dari 550 juta orang lebih. Next operator. Nah, ini merupakan testimoni dari klien kami. Bisa dilihat outletnya kini menjadi lebih ramai karena melakukan digital marketing di Pure Ads. Next operator. Nah, ini juga merupakan salah satu testimoni dari klien kami, yaitu seputar dentis atau kedokteran gigi dan mulut. Jadi lihat ini hasil-hasil feed Instagram yang sudah kami buat untuk mereka. Nah, ini merupakan gambaran dari gathering dengan para digital marketing lain. Lalu next, operator. Nah, ini merupakan behind the scenes kami saat melakukan tag video dan foto-foto. Nah, ini merupakan website kami. Website kami juga bisa dicari di Google ya, dengan kata kunci jasa digital Surabaya atau jasa digital marketing Surabaya. Website Pure Ads ini ada di halaman 1 di Google. Nanti bisa Anda coba cari menggunakan keyword yang sudah tertera. Baik, next operator. Dan masih banyak lagi ya portofolio dari kami di file ini, karena kita hanya perkenalan singkat. Jadi untuk lebih lengkapnya rekan-rekan sekalian bisa ngecek lebih lengkapnya di website kami, yaitu pureads.com. Baik, itu tadi merupakan perkenalan singkat mengenai Pure Ads. Sekarang tiba saatnya untuk kita di acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang sudah hadir di Zoom pada malam ini. Acara inti nanti akan dipandu oleh narasumber kita, yaitu Bapak Firly Ferdiansyah. Beliau merupakan seorang expert dokter syirkah, founder dan CEO Bisyarah ID, penulis buku USA, pebisnis muslim, dan penghulu syirkah. Wah, luar biasa kan Bapak Firly ini. Baik, Pak Firly. Halo Pak Firly. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam Oke, Pak Firly. Waalaikumsalam oke, warahmatullahi sami-sami. Mas Ian. Bagaimana? Ya Pak, bagaimana kabarnya Pak? Pada Ya, malam hari ini. alhamdulillah baik. Jenengan Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sama baiknya juga Pak. Siap. Ya udah kalau begitu Pak, kita langsung saja nih Pak acara pada malam hari ini. Oke, boleh. Baik, untuk pemaparan materinya dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di acaranya barengan antara Prior Apps dan juga Bisyarah ID. Itu salah satu lembaga yang saya jalankan, dan insya Allah kita akan berbagi ilmu malam hari ini mengenai syirkah. Nah, semoga nanti apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, untuk menghemat waktu, mohon perkenankan saya untuk, belum saya buka ya. Saya share dulu materi yang akan saya berikan. Mohon ditunggu sebentar. Nah, malam hari ini kita akan banyak diskusi mengenai akad syirkah, yang mana judulnya malam hari ini adalah rahasia. Kalau rahasia nggak boleh dikasih tahu dong. Oke. Yaitu mengenai rahasia syirkah. Rahasia bisnis tumbuh dan melesat dengan syirkah ya. Ini saya share screen dulu sebentar. Apakah sudah masuk share screen-nya, Mas Ian? Mic-nya belum nyala kayaknya. Oh ini Pak, sudah masuk Pak. Sudah ya? Sudah terlihat. Siap. Oke, sebelumnya perkenalkan institusi kami yang bernama Bisyarah ID, yaitu Business Improvement and Syariah X. Jadi kami memang tujuannya mengimprove bisnis dengan dasar-dasar syariah. Dan kami juga perusahaan coaching and consulting firm. Nah, salah satu misi utama kami adalah menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram. Insya Allah sudah banyak yang paham para pengusaha itu untuk tidak memiliki harta yang haram. Tapi belum tentu semua pengusaha itu paham harta haram itu apa saja. Nah, disitulah fungsi kami untuk mengedukasi agar tidak menjalankan bisnisnya untuk nanti berdampak mendapatkan harta yang haram. Nah, kalau service kami, jasa kami ada konsultan muamalah, konsultan business improvement, branding marketing, akademi, bisnis fasilitator, dan bisnis offer. Nah, untuk kantor kami ada di Jogja, kalau Prior Ads itu ada di Surabaya, kalau Bisyarah itu ada di Yogyakarta. Itu di Jalan Loanu. Nah, kami juga punya akun-akun sosmed yang bisa diikuti baik di Facebook, Instagram, YouTube, ya, Telegram, dan juga web. Nah, malam hari ini kita akan diskusi mengenai rahasia bisnis tumbuh dan melesat dengan syirkah. Kayaknya jos banget ya ini judulnya. Pendahuluan dulu. Bila Anda sudah memulai menjalani bisnis saat ini, nah pastinya Anda ingin bisnis Anda terus growth atau berkembang. Karena bisnis yang sehat, bisnis yang baik, bisnis yang bagus itu bisnis yang berkembang. Bukan stuck, bukan malah turun. Nah, pasti keinginan wajar normalnya pebisnis itu ingin terus growth. Nah, ingin untuk terus membuat bisnis Anda mengalami scale up, tumbuh, dan berkembang melesat menjadi bisnis yang lebih besar.
Seperti judul yang tadi di awal kita sampaikan kan. Itu normalnya pebisnis pasti seperti itu. Kalau ada pebisnis yang nggak mau bisnisnya menjadi lebih besar, itu tidak wajar alias tidak normal. Insya Allah di sini normal semua ya bisnisnya ya. Nah, pada dasarnya scale up adalah membuat suatu bisnis kecil menjadi lebih besar, mempunyai sistem yang lebih mapan dan tentunya mampu menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Nah, pasti pada dasarnya begitu. Scale up adalah membuat suatu bisnis kecil menjadi lebih besar, mempunyai suatu sistem yang lebih mapan, dan tentunya mampu menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Dalam hal scale up bisnis, ada dua hal utama, ini yang kuncinya. Dalam hal scale up bisnis, ada dua hal utama yang dibutuhkan. Pertama apa? Dari sisi kompetensi ownernya, atau si pengelola bisnisnya. Nah, yang kedua itu dari sisi modalnya. Nah, untuk membuat bisnis Anda berkembang, pasti unsur pengelolaan si pebisnisnya, terutama ilmu si pengelolanya, butuh untuk ditingkatkan. Namun, belum tentu pebisnisnya mampu dikarenakan keterbatasannya. Mohon maaf, bisa di ini ya, mic-nya. Siap. Nah, namun belum tentu pebisnisnya itu mampu dikarenakan keterbatasannya. Contohnya misalnya ya, kalau yang pengusaha-pengusaha tipikal kolonial itu kalau disuruh ngomongin digital marketing itu kemungkinan udah bingung gitu. Nah, makanya biasanya untuk itu dibutuhkan pengelola lain untuk menambal kompetensi dari sisi yang dibutuhkan. Karena sebagai seorang pebisnis itu susah sebenarnya, mampu di semua area. Nah, idealnya ditambal dengan pengelola yang lain. Bukan mengambil pegawai ya, tapi pengelola yang lain. Begitu juga dalam unsur modal. Pebisnis tersebut bisa jadi terbatas. Dan modal ini salah satu yang terpenting juga untuk menjadi amunisi agar bisnis itu menjadi lebih besar. Nah, lalu bagaimana cara melakukan scale up bisnis yang sesuai syariah? Nah, karena Bisyarah itu berbicara tentang syariah X dengan dasar-dasar syariah, yang mana seharusnya seorang pebisnis muslim itu wajib menjalankan bisnisnya sesuai syariah. Contoh misalnya, Mas Ian, Afwan, Mas Ian agamanya muslim ya? Dia Pak, Muslim. Siap, alhamdulillah. Pertanyaannya tadi sholat maghrib mboten? Sholat Pak. Nggih. Nah, pertanyaannya kok mau sholat maghrib? Karena itu kewajiban saya sebagai umat Muslim Pak. Oke. Tapi kalau Anda nggak mau sholat, bisa nggak? Bisa Pak. Terus Tapi saya kenapa tak, kok mau? karena kewajiban dan sudah menjadi kebiasaan saya Pak. Kalau Oh, nggak gitu. sholat itu ada yang kurang gitu, ada yang nggak saya lakukan gitu Pak. Nggih, 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 nggih. Nah, sebenarnya jawabannya itu memang ya karena hukumnya wajib. Dan karena akidah Anda benar, ya, yang namanya wajib harus dilakukan, maka Anda sholat. Nah, pertanyaan berikutnya kan, wajib nggak seorang pebisnis muslim itu menjalankan bisnisnya sesuai syariah? Sebenarnya sama kalau akidah dia benar. Maka menjadi wajib seorang pebisnis itu menjalankan bisnisnya sesuai syariah. Dan kalau enggak, mohon maaf, berarti berdosa seperti enggak sholat. Gitu. Terus saya tanya, tadi sholat maghribnya 3 rakaat atau 4 rakaat? 3 Pak. Kenapa kok 3? Karena kan memang sudah 3 maghrib 3 rakaat. Karena tuntunan syariahnya untuk sholat maghrib itu 3 rakaat. Nah, kalau di dalam bisnis Anda melakukan jual beli, itu sudah ada tuntunannya. Anda melakukan akad ijarah, Anda melakukan akad syirkah, itu sudah ada tuntunannya. Jadi kita itu nggak boleh memvariasi sendiri harusnya. Apa ya kalau besok subuh bangun pagi-pagi, Mas Ian,
Wah, kayaknya udaranya seger banget nih. Saya mau sholat subuhnya 4 rakaat biar pahalanya 2 kali lipat. Apakah bisa seperti itu? Udah pasti tidak, karena tuntunannya memang 2 rakaat. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu bagaimana cara melakukan scale up bisnis yang sesuai syariah gitu? Nah, untuk kita diskusi mengenai scale up bisnis ini, kita harus paham apa bisnis itu dulu. Karena kalau nggak paham bisnis itu apa, biasanya akan merusak pengelolaan bisnisnya. Nah, bisnis pengertiannya adalah segala aktivitas individu atau organisasi untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan memperoleh profit. Clear. Maka di dalam pengertian bisnis ini ada unsur-unsur definisi. Yaitu apa? Pasti ada pelakunya, boleh individu atau kelompok individu. Ada kegiatannya, produksi, pemasaran, manajemen. Ada sasarannya, konsumen. Ada hasilnya, barang atau jasa. Dan ada tujuannya, profit. Ini harus digarisbawahi. Tujuan bisnis itu adalah profit. Lalu dari mana kita tahu profit itu? Kita tahunya udah pasti dari hitung-hitungan. Makanya kalau namanya kegiatan bisnis itu kegiatan hitung-hitungan, bukan ikhlas-ikhlasan. Kalau Anda mau ikhlas-ikhlasan tuh masuknya ke dunia sosial. Nah, lalu hitung-hitungannya akan tertera di mana mengetahui profit atau tidak? Ya udah pasti dari laporan keuangan. Tapi masih banyak pebisnis yang nggak paham laporan keuangan gitu loh. Dan ternyata dia sampai sirkah loh, itu kan malah berpotensi bermasalah. Nggak bisa buat laporan keuangan, padahal dia kan mengelola keuangan. Yang namanya bisnis itu kan mengelola harta, maka harus ada laporan hartanya. Nah, berarti kita harus memenuhi unsur ini. Makanya kalau ada bisnis kok nggak profit-profit itu bukan bisnis namanya, tapi kerja bakti. Dan bisnis itu prakteknya adalah melakukan rangkaian, yaitu sebagai rangkaian input, ya, proses dan output. Ada inputnya, yaitu apa? Faktor-faktor produksi. Ada prosesnya, ada manajemen dan teknologi. Ada outputnya, yaitu profit. Dan nanti akan menghasilkan outcome, yaitu barang atau jasa. Nah, sebenarnya berbisnis itu melakukan rangkaian ini, gitu. Nah, berarti kita itu kalau berbisnis harusnya punya ilmu semuanya ini. Apa aja sih? Jadi rangkaiannya itu seperti ini. Input itu faktor produksi. Nomor satu modal. Makanya orang kalau mau berbisnis pasti harus ngomongin modal. Dan itu harus disolusikan. Tapi solusinya harus yang sesuai syariah. Makanya nggak mungkin dia pinjam modalnya ke bank dengan ribawi. Jangan terus dijadikan alasan, loh, bisnis saya butuh modal. Nah, yang bisa ngasih modal cuma bank. Ya udah toh saya pakai kan. Nah, bisa jadi memang belum paham ilmunya. Nah, kemudian tenaga kerjanya, sumber daya alamnya, dan lain-lainnya. Maka Anda kalau melakukan bisnis itu melakukan 4 hal ini. Makanya kenapa ilmunya harus diperkuat. Bukan mengenai selling doang. Nah, apa solusi scale up bisnis yang sesuai syariah? Nah, agar bisa melakukan scale up bisnis dengan keterbatasan Anda saat ini, opsinya adalah menambah rekan pengelola atau pebisnis dan atau menambah modal dengan cara berkolaborasi. Di sini kata kuncinya itu. Dan bila mau bisnisnya sesuai syariah, yaitu selamat dunia dan akhirat, maka harus melakukan kolaborasi yang sesuai syariah dalam hal menambah pengelola dan atau menambah modal tersebut.
gitu kan. Maka kita memang harus tetap dalam koridor syariah itu. Jangan sampai gitu loh, Anda melakukan kerjasama dengan akad yang salah. Dan itu berpotensi menghasilkan harta yang haram gitu. Hanya karena transaksi atau akad kerjasamanya salah. Dan biasanya, mohon maaf, itu terjadi gara-gara apa? Gara-gara belum punya ilmunya sudah menjalankan. Nah, dalam syariah Islam, implementasi akad kolaborasi bisa mensolusikan pengelolaan dan permodalan itu adalah dengan akad syirkah namanya. Dengan akad syirkah. Nah, dalam syariah Islam itu menjalankannya akad syirkah. Mohon maaf, Mas Ian, diperhatikan mic-nya nggih. Ya, Pak. Untuk rekan-rekan Berarti, audiens, mohon maaf Pak, saya salah, untuk rekan-rekan audiens dicek kembali untuk off mic ya. Terima kasih. Mohon dilanjut Pak. Monggo. nggih, ngatur nuwun. Nah, berarti pebisnis itu harus paham terlebih dahulu mengenai akad syirkah sebelum mengimplementasikan pada scale up bisnisnya. Kebanyakan belum tahu ilmunya udah main syirkah aja. Nanti di tengah jalan bermasalah. Akhirnya bubar, tapi menyisakan masalah. Nah, berarti apa? Harus paham syirkah dulu. Oke, lalu apa syirkah itu? Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, apa sih pengertian syirkah itu? Syirkah arti katanya adalah menjadi sekutu atau serikat. Nah, ya kalau ada orang yang mau bersyirkah, dia harus siap berserikat. Sebagaimana pengertian syirkah dari sisi bahasanya, asyarikatu fil lughati fautun nasibaini fasoidan bihaisu la yutamaizul wahidu anil akhari. Jadi syirkah kalau menurut pengertian bahasa adalah mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Maka hakikatnya kalau orang syirkah itu bercampur, melebur jadi satu. Dan masih banyak yang tidak paham filosofi dari syirkah ini. Makanya kalau Anda bersyirkah, misalnya dua pihak, ada pengelola, ada pemodal, bersyirkah, maka dia akan melebur jadi satu, yang mana nanti kepemilikan bisnisnya jadi milik bersama. Dan dikarenakan kepemilikan bisnisnya jadi milik bersama, maka keuntungannya, implikasinya, keuntungannya itu juga jadi milik bersama, yang nanti dibagi hasil. Oke. Bisa dianuin, Mas? Untuk mic-nya diperhatikan kembali. Untuk operator, mohon maaf, Bapak Miss Bahudin dan Bapak Bagus EDS untuk dicek kembali mikrofonnya. Mohon dinonaktifkan. Di dua sisi malam hari ini. Terima kasih. Ya. Jenengan mungkin perhatiin dari anulis peserta itu bisa langsung di mute, Mas Ian. Ya Pak, siap Pak. Oke. Nah, maka syirkah itu bercampur atau melebur. Berarti apa? Berarti kepemilikan bisnis jadi milik bersama. Maka dampaknya keuntungan milik bersama, begitu juga biaya ataupun kerugian ditanggung bersama. Jadi tidak boleh kalau ada orang di dalam syirkah, salah satu untung sendirian, salah satu rugi sendirian. Maka di dalam syirkah itu udah nggak ada lagi lu gue, yang ada kita.
Kalau ada satu pihak yang untung, semuanya harus untung. Kalau ada satu pihak yang rugi, semuanya harus rugi. Kenapa? Karena itu dampak dari kepemilikan bersamanya itu. Nah, lalu yang menjadi dasaran amalan itu adalah pengertian syirkah dari makna syar'inya, asyarikatu syar'an. Iya, aqdun baina isnaini fa aksara yatafiqani fihi alal qiyami bi amalin maliyin bi qasdi ribhi. Jadi syirkah menurut makna syar'i adalah suatu akad. Nih, suatu akad. Dan yang namanya akad itu pasti ada ijab qabul. Nah, kadang-kadang ada orang syirkah tanpa ijab qabul. Nah, padahal yang namanya akad wajib ada ijab qabulnya. Minimal antara dua pihak atau lebih, minimal dua pihak dan boleh lebih. Makanya pengelola lebih dari satu boleh, pemodal lebih dari satu boleh. Ngapain? Yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha atau bisnis. Makanya kalau syirkah harus ada bisnisnya. Maka nggak boleh syirkah untuk kegiatan tabaruk atau sosial. Tapi harus ada bisnisnya. Dan dikunci di kalimat terakhir dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sama kan kayak tujuan dari bisnis tadi. Makanya kalau menawarkan syirkah yang berprospek merugikan itu tidak boleh. Dan banyak orang bersyirkah tapi tidak melakukan feasibility study dulu. Tidak punya proyeksi bisnis. Jadi dia jalaninnya dengan cara blind, buta gitu. Padahal kan harus dilihat dulu, oke, kalau saya nanam modal segini, saya dapatnya berapa potensinya. Nah, itu juga harus dipahami. Oke, nah saya kasih gambarannya, bagaimana sih orang syirkah itu. Misalnya A, pemodal, ketemu B, pengelola. Kalau pemodal itu objek akadnya modal. Kalau pengelola, objek akadnya amal pengelolaan. Nah, jadi A pemodal, B pengelola. Mereka bersyirkah. Nah, syirkahnya nanti harus ada bisnisnya. Nah, bisnisnya berpotensi memberi untung. Nah, kalau kita tarik, untung itu haknya siapa sih? Kalau kita tarik ya, untung itu haknya siapa? Untung itu terjadi gara-gara ada bisnisnya. Bisnisnya terjadi gara-gara ada syirkahnya. Syirkahnya terjadi gara-gara ada pelaku syirkahnya. Makanya untung itu haknya mereka yang dinamakan bagi hasil. Makanya kalau ada yang mau kerja sama Anda, Pak, saya mau kerja sama dong. Oke, Bapak maunya apa? Saya maunya bagi hasil. Kalau memang yang dia mau adalah bagi hasil dari keuntungan, boleh. Tapi dia harus masuk dalam kepemilikan bisnis. Karena tidak ada yang berhak atas untung kecuali pemilik bisnis. Itulah kenapa baik A maupun B, pengelola atau pemodal itu adalah bisnis owner. Boleh pemodalnya bilang itu bisnis milik saya, boleh. Pengelolanya juga bilang itu bisnis milik saya, boleh. Karena milik mereka yang disatukan dengan akad syirkah. Maka apabila ada orang bersyirkah, dia pasti masuk dalam kepemilikan bisnis. Masuk dalam kepemilikan bisnis. Yang mana kalau untung itu adalah haknya mereka, tapi itu satu paket dengan rugi. Maka nggak mungkin Anda masuk dalam kepemilikan bisnis pas untung minta bagi hasil, tapi pas rugi nggak mau nanggung, nggak mungkin. Dan di dalam syariah Islam, kalau ada rugi harta, itu memang yang nanggung pemodal. Itu bukan kesepakatan, tapi implikasi akad. Dalilnya kan al-wadi'atu alal mal. Kerugian itu berdasarkan modal. Oke. Maka kalau nanti rugi hartanya, memang yang nanggung pemodal itu bukan kesepakatan, tapi implikasi akad.
Duh, enak dong pengelola. Dia kalau rugi nggak nanggung. Nggak begitu konsepnya. Pengelola itu adalah business owner yang masuk dalam kepemilikan bisnis, maka dia tidak digaji. Begitu loh. Coba di sini, 84 orang. Ada nggak yang bersirkah jadi pengelola juga tetap digaji? Itu tidak sah. Begitu loh. Kenapa? Karena yang namanya pengelola itu business owner. Nggak ada business owner kok digaji. Kenapa? Karena yang dituju oleh business owner adalah untung, bukan gaji. Misalnya saya mau buat warung bakso. Nggak mungkin saya punya pikiran, saya mau buat warung bakso, biar dapat gaji. Mana ada bisnis owner kok yang dipikir gaji. Berarti apa? Berarti kalau ada pengelola, misalnya jalanin 3 bulan, dan ternyata belum untung, dia nggak dapat bagi hasil. Dan dia juga tidak digaji, maka dia sudah rugi dari sisi amal pengelolaannya. Dijalanin terus sampai 6 bulan, belum ada untung, nggak dapat bagi hasil, dan juga tidak digaji, itu sudah kerugian buat pengelola dari sisi tenaganya, amalnya itu. Maka pemodal rugi, pengelola rugi. Kalau pemodal ruginya di modalnya, kalau pengelola ruginya di amal pengelolaannya, yaitu tenaganya. Nah, makanya harus paham sirka. Ya. Nah, itu gambaran kalau dia bersirka. Kemudian juga harus masuk dalam skema sirkah ini. Nah, jadi sirkah akad itu ada 5 macam bentuknya. Ada inan, ada abdan, ada mudorobah, ada wujub, ada mufawadoh. Nah, saya buat yang lebih mudah dengan skema pengelola itu PL, pemodal itu PM. Maka ada namanya sirkah inan, itu semua pihak pengelola pemodal ketemu pengelola pemodal. Misalnya saya sirkah sama Mas Ian untuk sirkah inan, maka saya ngelola iya, ngeluarin modal iya. Mas Ian ngelola iya, ngeluarin modal iya. Itu sirkah inan. Nah, kemudian ada namanya sirkah abdan, yaitu pengelola ketemu pengelola tanpa adanya modal. Nah, itu boleh biasanya di dunia jasa, di marketing juga bisa, agensi misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang sering dipakai itu sirkah mudorobah. Itu apa? Pengelola murni ketemu pemodal murni, itu mudorobah. Dan ada turunannya mudorobah, yaitu musyarakah. Pengelolanya juga ngeluarin modal, ketemu pemodal murni, itu sirkah musyarakah, turunannya mudorobah. Nah, juga boleh gabungan sirkah mufawadoh, yaitu apa? Sirkah membuat sirkah lagi, itu boleh. Atau sirkah, ketemu sirkah, melakukan sirkah, itu juga bisa. Jadi keren sebenarnya ini sirkah, bisa dibuat berjenjang, tapi harus paham basicnya. Dan juga jangan sampai salah di laporan keuangannya. Gitu ya. Nah, yang nggak boleh sebagai tambahan, ada tambahan yang nggak boleh. Kalau pemodal ketemu pemodal kok nggak ada pengelolanya, itu nggak boleh karena nggak ada bentuk sirkah kayak gitu. Dan sebenarnya yang diaplikasikan di PT itu adalah yang bentuk pemodal ketemu pemodal, nggak ada pengelolanya. Mohon maaf Pak, Mungkin gimana? ini di PPT-nya ada hitam-hitam menutupi beberapa konten di PPT-nya Pak. Oh, oh, di saya nggak. Coba saya ulangnya aja ya. Ya Pak.
Mas Ian. PPT-nya masih tertutupi. Mas Ian, Aman, Pak. apakah PPT? Aman. Sudah terlihat. Oke. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tadi di slide-nya ada item-item di layar. Mungkin karena Zoom atau Sekarang udah aman ya, Mas Ian? Aman, Pak. Sudah Ya. terbaca. Oke. Nah, yang nggak boleh itu tambahannya pemodal ketemu pemodal, tidak ada pengelolanya. Ini tidak boleh. Karena tidak ada bentuk sirkah seperti ini. Dan sebenarnya yang diaplikasikan di PT itu ini. PT itu hanya pemodal ketemu pemodal, nggak ada pengelolanya. Kalau dia bilang, lo kan ada direkturnya. Direktur itu digaji. Maka direktur itu pegawai, bukan pengelola. Nah, itu beda. Kalau jadi pegawai itu akadnya ijaroh, bukan sirkah. Jadi kalau di dalam fikih itu detail. Nah, jadi hati-hati yang berakad sirkah dengan PT itu hati-hati. Karena akad sirkahnya batil alias tidak sah. Jadi sebenarnya haram untuk diamalkan. Nah, begitu juga tidak boleh ada bentuk sirkah, itu pengelola ngeluarin modal, tapi ketemu rekannya hanya pengelola murni. Itu nggak ada bentuk sirkahnya. Nah, jadi itu tidak bisa diaplikasikan. Oke. Nah, itu skema sirkah. Jadi harus ada bentuk sirkahnya. Silahkan dipilih yang mana. Ada inan, abdan, mudorobah, syarokah, atau mufawadoh. Itu tinggal dipilih. Tapi jangan yang dua ini tidak ada bentuk sirkahnya. Oke. Nah, kesimpulannya, dengan berkolaborasi menjalankan akad sirkah, Anda berpotensi untuk bisa melakukan scale up bisnis dengan menyesuaikan kebutuhan dalam menambah pengelola, menambah modal, atau menambah pengelola dan pemodal. Itu bisa sekaligus. Sehingga bisa tumbuh dan melesat menjadi bisnis yang lebih besar. Namun harus diperhatikan dengan baik agar implementasi akad sirkah yang dilakukan harus sah sesuai syariah, yaitu yang sesuai rukun dan syaratnya. Rukun dan syaratnya tidak kita diskusikan hari malam ini karena nanti terlalu panjang materinya. Bisyarah itu punya workshop sirkah, tapi materi sirkahnya itu 4 sesi 8 jam. Nah, maka menjadi tidak ideal kalau harus disampaikan hanya dalam setengah jam atau 1 jam. Nah, jadi harus sesuai syariah, yang sesuai rukun dan syaratnya. Sehingga bisnis tersebut bisa menghasilkan pundi-pundi yang halal dan berkah. Nah, selain itu, ini ada kelebihan dengan sirkah dibandingkan dengan bisnis sendiri. Ini ada salah satu kelebihannya. Yaitu apa? Adanya hadis qudsi ini. Kalau Allah Ta'ala anasalisus syarika ini malam yakun ahadukuma sohibahu fa in khana kharajtu min bainihima. Jadi Allah Azza wa Jalla telah berfirman, aku yaitu Allah adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersirkah. Jadi kalau Anda bersirkah itu ada Allah sebagai pihak ketiganya. Para ulama menyampaikan Allah ada di dalam sirkahnya bukan dalam rangka meminta bagi hasil, tapi dalam rangka mau menambah keberkahannya. Lalu maksudnya apa? Maksudnya Anda kalau bisnis sendirian yang sesuai syariat, insya Allah berkah. Tapi kalau akhirnya Anda syirkah yang sesuai syariat, itu insya Allah lebih berkah daripada bisnis sendirian yang sesuai syariat tadi. Nah, cuman ada syaratnya. Selama apa? Selama salah satunya tidak mengkhianati yang lain. Dan kalau salah satunya berkhianat, Allahnya keluar. Tuh, jadi sebenarnya sirkah ini keren, bisa jadi solusi. Tapi kuncinya apa? Amanah dan kompeten.
Maka kalau Anda cuma ingin merugikan orang lain, nggak usah syirkah. Dan pelajari dulu ilmu syirkahnya. Karena banyak yang sudah jalanin syirkah, lalu tapi implementasi syirkahnya salah. Akhirnya yang jadi jelek nama syirkahnya. Ngopo syirkah-syirkah kemarin aku ya zonk kok. Kemarin aku ya kapusan. Nah, kebanyakan belum paham. Dan termasuk personality itu juga perlu di screening. Siap, terima kasih Pak Firly atas materi yang sudah disampaikan tadi. Sangat menarik dan bermanfaat ya materi yang sudah disampaikan oleh Pak Firly pada malam hari ini. Baik, sambil menunggu Pak Firly istirahat minum, sekedar reminder atau pengingat untuk mendapatkan sertifikat ada syarat yang harus diikuti terlebih dahulu. Yang pertama itu wajib follow Instagram dan subscribe YouTube Your Ads, lalu selanjutnya share kegiatan selama webinar di Instagram Story, dan tentunya jangan lupa untuk tag Instagram Your Ads. Lalu isi link absensi yang di bagian akhir webinar nanti akan dibagikan oleh operator kami. Baik, selanjutnya kita masuk pada sesi pertanyaan. Pertanyaan bisa kalian atau rekan-rekan tuliskan di kolom chat. Saya lebih prefer kalau mau bertanya dia raise hand langsung dengan iya. voice-nya. Jadi Iya, bisa juga. Siap. Ya, baik. Silakan rekan-rekan atau ingin raise hand bertanya langsung kepada Pak Firly, dipersilahkan. Berarti sudah cukup paham semua karena tidak ada yang mau ditanyakan atau malah bingung semua mungkin ya. Ini Pak, ada yang menanyakan di kolom chat dari Andi Ivan. Oke, mungkin bisa open mic Mas Andi Ivan. Ya. Maksudnya bisa bertanya yang lebih spesifik, maksudnya bagaimana? Mungkin malu Pak. Bisa saya bacakan di kolom chat. Apa halo? Bisnis itu sama dengan syirkah. Ya, kalau syirkah itu memang harus menjalankan bisnis. Tapi biasanya kalau syirkah itu kepemilikan bisnisnya milik lebih dari satu orang. Makanya kalau ada bisnis kepemilikannya lebih dari satu orang, itu harus ada akad syirkahnya. Baik itu bapak sama anak, suami sama istri, kakak sama adik, teman sejawat, itu semua harus ada akad syirkahnya. Nah, itu juga banyak yang mengaplikasikannya salah. Banyak suami istri yang punya bisnis bersama, tapi didasarkan pada akad nikah. Nah, itu juga implementasinya banyak yang salah. Begitu, Pak Ian. Ya, mungkin untuk rekan-rekan lain ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom chat atau raise hand dan bertanya langsung kepada Pak Firly. Bisa dipersilahkan untuk rekan-rekan. Untuk materinya insya Allah nanti bisa di-share. Rekan-rekan. Ini sepertinya rekan-rekan semua pada masih malu, Pak. Siap, nggak apa-apa. Atau mungkin sudah paham semua ini sepertinya, Pak. Iya. Alhamdulillah kalau sudah paham. Alhamdulillah. Kalau itu saya sendiri boleh tanya, Pak? Iya, boleh, silakan. Ada nggak sih Pak kayak tips dan triknya gitu, cara mudahnya, terutama untuk yang benar-benar buta banget apa sih yang namanya syirkah dalam bisnis gitu? Mungkin ada tips and triknya untuk
mempermudah cara belajarnya? Ya, sebenarnya kalau proses di kami kalau mau bersirkah itu melalui 3 tahapan. Tahap pertama itu adalah memahami konsep muamalahnya dulu. Nah, berarti kalau ada orang mau sirkah, sama-sama harus paham sirkah dulu. Semua pihak yang mau bersirkah. Itu yang satu. Maka kalau ada yang belum paham, idealnya jangan sirkah. Nah, nanti kalau sudah paham konsep muamalahnya, masuk ke konsep bisnisnya. Ini jangan sirkah dulu loh ya. Nah, masuk ke konsep bisnisnya, bicarakan dulu konsep bisnisnya bagaimana ini. Menarik enggak? Bagus enggak profitnya? Sudah punya visibility studinya belum? Nah, menurut saya wajib ada visibility studi itu atau proyeksi bisnis. Nah, karena nanti ketahuan, oke, saya nyuntik segini berpotensi berapa. Nah, karena kalau itu tidak clear, idealnya tidak bersirkah juga. Nah, kemudian yang ketiga, kalau konsep muamalah sudah oke, konsep bisnisnya juga oke. Nah, yang ketiga, cari tahu personality orangnya. Ini juga penting. Maka kalau dia di luaran diketahui sebagai orang yang tidak amanah, suka ingkar janji, dan lain-lain, idealnya jangan bersirkah dengan orang seperti itu. Yang ada cuman berisiko nanti. Begitu gambarannya, Mas Ian. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Lalu ini juga ada pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum, Tat. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan Rio Anandara Tama dari Lampung mau bertanya, Tat. Oke. Nerusin ini juga pertanyaan dari Mas Ian. Misalnya si pemodal si A, si pemodal dan saya si pengelola. Dan si pemodal itu tahu dia udah banyak tahunya tentang sirkah. Dan saya belum, tapi kan satu jalan ini, Tat. Udah sama-sama siap dan satu jalan, satu pemikiran, satu aturan. Nah, di situ udah melakukan sirkah dan si pengelola itu sudah berakad dan mengalir tapi dikasih pembelajaran terus gitu, Tat. Sama si pemodalnya itu. Terus? Lalu? Boleh atau tidak, Tat? Maksudnya ya satu aturan itu intinya sudah berakad, satu tujuan, tapi kan saya di sini kurang paham maksudnya tentang sirkah itu. Tapi sudah melakukan akad sirkah, tapi si pemodal itu sudah memahami lah setidaknya kan, sudah memahami sirkah dan sembari berjalan menjelaskan tentang sirkah-sirkah untuk pengelola sembari belajar, itu boleh atau tidak, Tat? Ya, intinya kalau Anda pada saat berakad sirkah memenuhi rukun dan syaratnya, baik misalnya itu Anda paham atau dipandu oleh pemodal Anda, yaitu silahkan. Oh iya, Yang penting akad sirkahnya sah. Nah, cuman kalau Anda belum paham, sebenarnya tidak ideal. Karena Anda akan terpaku dengan bagaimana pemodalnya. Dan sebenarnya pemodal itu tidak mengelola. Jadi kalau pengelolaan itu memang objeknya si pengelola, berarti harusnya pengelola itu kompeten dalam mengelola plus tahu bagaimana berakad-akad itu. Nah, kalau iya, memang bisa dijalankan sambil belajar, pemodalnya juga mau ngajarin ya, monggo-monggo aja selama tidak ada kesalahan dalam implementasinya. Cuman kalau saya boleh simpulkan, berarti mohon maaf, jenengan belum kompeten. iya, Nah, kalau ketemu pemodal yang baik hati kayak gitu mau ya monggo-monggo saja. iya, Tat. Karena sebenarnya pemodal itu objeknya modal. Ya, itu maunya cuma ngasih modal terus nyantai-nyantai. Bukan malah ikut disibukin. Karena itulah kelebihannya jadi pemodal. Salah satu contoh itu Abdurrahman bin Auf. Itu bisa kaya seperti itu karena beliau banyak melakukan sirkah termasuk menjadi pemodal terutama. Karena menurut saya tidak mungkin bisa sekaya itu kalau tidak menjalankan sirkah. Nah, yaitu apa? Yang namanya pemodal itu cuman tenguk-tenguk aja.
Yang penting tugasnya ngasih modal udah selesai. Nah, kalau memang dia mau ikut riweh ngajarin jenengan, ngasih tahu, ya monggo-monggo juga. Begitu. Mas Baik, siapa Tat. tadi? Mas Rio, Tat. Ya, Rio Wakanda. Rio apa tadi? Oke, Rio Mas Rio. Ananda. Ya baik, Ananda. Tat, terima kasih. Sorry kok Iya. malah jadi Wakanda. Katanya Wakanda nomor ya. Siap. Begitu? Bisa lahir, Tat. Oke, siap, Afwan. Ini ada yang raise hand sepertinya. Ya, ini silahkan untuk Kak Rima Ayu. Bisa di-unmute dan silahkan bertanya. Silakan. Oh, malah hilang. Sepertinya ada kendala. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, silahkan Kak Widi Darwin untuk bertanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, ini Iya. berkah. Jadi ada pemodal dan ada pengelola. Nah, dalam hal ini untuk di bidang jual beli barang gitu ya, Tat. Nah, Oke. karena dia udah tahu ya berapa prediksinya untuk penjualan tersebut ada biaya apa, pajak dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi dia langsung memberikan prediksi bagi hasil keuntungan berupa nominal untuk pemodal sekian misalnya gitu, XX gitu. Nah, apakah yang begitu sudah bisa dianggap sah, Tat? Ya, jadi yang namanya Dan untung itu proses paling akhir, yaitu apabila modal diputer dalam bisnis yang berpotensi ada keuntungan dan semua biaya termasuk utang itu sudah selesai. Nah, berarti apa? Harus nilai real. Kalau mau buat forecast atau proyeksi silahkan, tapi bukan itu yang jadi dasar. Yang jadi dasar adalah fakta yang terjadi di laporan keuangannya, itu pun kalau real jadi untung. Karena kalau nggak untung, ya nggak ada yang dibagi. Makanya tidak boleh menentukan nilai bagi hasil dengan nilai fix. Yang ada adalah kesepakatan atas nisbah. Nisbah bagi hasil. Kalau nanti untung berapa-berapa. Misalnya 50-50, 70-30. Yang itu yang bisa disepakati. Tapi kalau nominalnya berapa, itu mengikuti hasil dari bisnisnya. Bukan didasarkan pada proyeksi awal. Nah, apalagi kalau ternyata rugi, pemodalnya harus nanggung. Selama kerugian itu bukan karena kelalaian pengelola loh ya. Begitu, Bu Widi. oh, jadi nggak boleh ya, Tat, kalau yang begitu ya, Tat. Soalnya kan pengeluarannya mungkin dia sudah bisa prediksi sih, misalnya dia selama berdagang Ya di sana intinya itu menghabiskan biaya. menggunakan fakta real, bukan prediksi. Kalau ternyata sama prediksi, ya monggo. Tapi kalau beda, ya harus sesuai dengan yang realnya. Nah, terus saya tanya, apakah bisa menjadi nilai yang fix tiap bulan yang namanya untung menurut Per transaksinya gitu. Soalnya kan nanti dia tahu harga beli. nah, Jadi yang dia namanya bagi menentukan. hasil untung itu bukan gara-gara tapi menggunakan neraca di bagian akhir. Makanya harus paham laporan keuangan. Pada saat awal akad pasti ada neraca awal. Nanti tahu untung atau ruginya itu di neraca akhir, bukan di laporan laba rugi. Nah, pasti biasanya kalau settingannya begitu, Anda menggunakan rujukan laba rugi. Dan itu bagi hasil yang kemungkinan besar pasti salah. Nah, Iya, maka Tat. tidak bisa Jadi, menggunakan proyeksi atau prediksi, tapi menggunakan nilai real, itu pun pada saat harta itu bukan terus per transaksi dikali. Begitu Bu ini.
Tapi kasusnya ini per transaksi, per transaksi langsung dapat Ya untung, per nggak transaksi boleh dapat berarti untung. itu sirkah yang salah. Oh, Itu cara sirkah yang salah. Makanya menjadi wajib pengelola itu paham laporan keuangan dan menjadi wajib bisa memberikannya kepada pemodal dan memahamkan posisi untung yang real itu seperti apa. Begitu Bu Widi. oh iya ya. Jangan-jangan Baik, Anda itu maunya murabahah bukan sirkah gitu loh. Nah, oh, makanya nah cari itu akad dia. yang Oh, jelas. Dia kalau murabahah itu oh, semacam jual beli. Nanti ngasih margin dia yang flat. Nah, berdasarkan berapa barang yang dibeli ya, tapi itu pembelajarannya beda beda akad, itu jual beli nanti. oh Makanya iya benar, murah kan, mahal jatuhnya tatnya. Iya benar. nah iya berarti akadnya apa? Kalau disirkahin ya tidak sah kalau caranya begitu. Oh, oh. Begitu. Iya iya baik baik. Ya, syukron Tat. Siap, ya, Afwan. Monggo yang berikutnya. Silahkan untuk Kak Rima Ayu bisa open mic. Mungkin mic-nya trouble ya. Ya, ya, mungkin kalau Kak Rima tidak bisa open mic bisa ditanyakan di kolom komentar. Monggo, Kak ada yang Rima Ayu, bertanya lagi? ya, mungkin yang ganti di kolom chat Pak. Ya, bisa di open mic aja yang di kolom chat. Ya, mungkin untuk ingin bertanya bisa open mic. Ini Ini ada misalnya banyak. Pak Ridwan nih bertanya, berapa orang idealnya bersirkah, Coach? Saya khawatir kebanyakan nggak efektif. Jadi semakin banyak pihak yang bersirkah, maka semakin banyak yang harus dibagi hasil. Nah, padahal bagi hasil itu maksimal di 100%. Maka kalau terlalu banyak itu nggak ideal. Kenapa? Karena nanti bagi hasilnya jadi kecil-kecil. Nah, sumbangsi kinerja ataupun modal juga mungkin tidak besar gitu loh. Nah, mau 1.000 orang itu sebenarnya juga boleh, silahkan. Tapi ya harus siap dengan konsekuensinya kalau nanti berpotensi bagi hasilnya jadi kecil juga. Nah, kalau mau nendang ya idealnya pihak yang bersirkah itu orangnya sedikit aja tapi efisien. Begitu Pak Ridwan. Apakah Mbak Rima Ayu jadi mau bertanya? Silahkan. Atau mungkin Mbak Rima bisa tulis Chat di aja kolom ya. chat ya kalau mic-nya ada masalah atau problem. Oke, terus yang berikutnya Rohimah Ika bertanya. Assalamualaikum, apa bentuk sirkah yang cocok atau ideal untuk bisnis properti syariah? Ya sebenarnya semua bentuk bisnis itu bentuk sirkah itu ideal-ideal aja. Cuman yang menurut saya itu paling fair itu Inan. Inan itu semua ngelola, semua masukin modal. Maka risiko terhadap tenaga iya, risiko terhadap harta iya. Nah, kalau untuk properti syariah, tinggal Anda itu mau ngelola sendiri atau tidak. Nah, saya sangat menyarankan properti itu bisnis yang juga padat modal. Jadi tidak ideal Anda bermodal, tidak ideal Anda berbisnis properti tanpa modal yang memadai. Nah, ini penting. Nah, maka idealnya Anda punya pemodal dari sisi uang cash. Nah, untuk tanah sendiri, saya juga sangat menyarankan landlordnya atau pemilik lahannya itu diajak sirkah. Karena kalau beli dengan tempo, apalagi DP kecil, itu bakalan kejar-kejaran sama penjualan itu nggak ideal sebenarnya. Nah, jadi kalau mau Anda jadi pengelola,
pemodalnya ada dua, dari sisi uang cash, kemudian dari sisi lahannya. Nah, itu ideal menurut saya. Dan kami juga menjadi konsultan beberapa properti syariah yang sudah banyak mengaplikasikannya seperti itu. Begitu, Bu atau Mbak Rohimah Ika. Kemudian yang Lafid Baror, Assalamualaikum, mau izin bertanya, kalau pemodal memiliki pemikiran jangka panjang bahwa bisnisnya akan rugi terus, ingin berhenti bersirkah, tapi pengelolanya ngotot tidak mau, itu bagaimana? Nah, ini kayak gini ini mesti nggak paham sirkah. Yang namanya sirkah itu akdun jaisun, akad jais yang bisa diputus kapan aja. Walaupun Anda sudah menyepakati jangka sirkahnya, itu boleh diputus di tengah. Bahkan ada posisi sirkah yang wajib putus. Contohnya apa? Misalnya, mohon maaf, salah satu pelaku akad kok meninggal, itu putus sirkahnya. Karena sudah tidak ada pelaku akadnya. Sama kayak kita misalnya menikah. Baik cerai hidup maupun cerai mati sama istri, misalnya begitu ya. Itu akad nikahnya putus. Nah, berarti kalau pemodalnya ingin putus ya boleh. Pengelolanya mau putus ya boleh, tapi harus siap dengan kondisi putusnya. Kalau ternyata rugi ya harus menanggung kerugian. Kalau dari sisi harta ya pemodal, kalau dari sisi tenaga ya pengelola. Maka tidak butuh kesepakatan salah satunya, itu boleh diputus di tengah. Nah, jadi untuk Pak Lafid Baror, monggo saja. Kalau pemodalnya ingin mau putus, ya itu bisa putus. Tinggal bilang, saya minta putus. Oke, putus. Maka dilakukanlah proses putus sirkah. Begitu ya Pak Lafid Baror. Kemudian Pak Ahmad Muzamil, izin bertanya untuk bisnis sirkah sendiri, berapa pembagian keuntungannya? Nah, kalau di dalam konsepnya, kaidahnya di dalam Islam itu kan al-wadi'atu alal mal, wariku ala mastaqolahu alai. Ya, al-wadi'atu atau kerugian itu berdasarkan mal atau modal. Ya, kerugian berdasarkan modal. Oke. Nah, kalau keuntungan berdasarkan kesepakatan para pelaku sirkah. Ya, maka apa? Maka sebenarnya untuk pembagian keuntungan itu tinggal dikembalikan kepada kesepakatan. Nah, tinggal dilihat bisnisnya, dia padat modal atau padat karya. Kalau padat modal, idealnya pemodal yang lebih besar. Kalau padat karya, idealnya pengelola yang lebih besar. Nah, padat modal itu kalau kita udah bicara 1M ke atas loh. Nah, disitulah biasanya kita butuh proyeksi bisnis untuk bisa menawarkan bagi hasil yang ideal, yang cukup menarik untuk si pemodal. Jadi juga nggak ideal kalau pemodal dapatnya kegedean gitu loh. Nah, itu kalau punya proyeksi bisnis, insya Allah bisa. Tapi pertanyaannya, Anda sudah bisa buat proyeksi bisnis belum? Dan banyak yang tidak melalui proses itu. Oke? Begitu ya, Pak Ahmad Muzamil, yang berselimut berarti ya. Kemudian yang berikutnya, Sahlan Disnak Sulsel. Mohon Kalau maaf, Bank Syariah Indonesia itu menggunakan sistem sirkah atau bukan? Karena saya pernah dengar kalau bisa menggunakan mudorobah. Iya, kalau memang akadnya mudorobah itu nanti sirkah. Karena salah satu bentuk sirkah itu sirkah mudorobah. Nah, cuman mohon maaf, masih banyak kesalahan implementasi di dalam bank syariah yang kami temui. Makanya hati-hati dan harusnya paham akad dulu. Nah, karena apa? Kalau dia salah, berpotensi ribawi juga. Makanya yang jadi nggak enak, udah ke bank syariah kok masih riba. Begitu ya, Pak Sahlan. Kemudian PT ITP Teknologi. Misal dalam PT saya ada 2 produk. Apakah boleh kita berakad sirkah untuk salah satu produk saja dan perhitungan bagi hasilnya bagaimana ya? Ya, pertama PT itu sendiri sebenarnya akadnya batil ya. Jadi Anda punya PT sendiri itu salah sebenarnya. Nah, kalau hanya untuk formalitas silahkan, tapi sirkahnya harus benar.
Nah, terus kalau yang dimaksudkan adalah sirkah proyek salah satu produk saja, boleh, tapi harus tahu cara pengimplementasian sirkahnya. Nah, itu yang saya belum tahu apakah jenengan cukup paham dalam implementasi kalau sirkah proyek salah satu produk saja. Nah, kalau bagi hasilnya silahkan diperhitungkan karena itu kembali kepada kesepakatan. Oke. Begitu Pak PT. Kemudian Sugono Raharjo, ada bisnis apa yang bisa akad sirka? Ya monggo saja, bisnis apa aja itu terbuka sebenarnya. Nah, Mbak Rima Ayu, monggo kalau mau bertanya lagi. Kemudian yang terakhir ada Elfrina, izin bertanya, pengelola bisa menanggung rugi jika lalai. Bagaimana cara menilai jika pengelola itu lalai? Jadi ada 3 kondisi, ya, yang dinilai sebagai kelalaian atau wan prestasi dari pengelola. Ada 3 kondisi, ya. Nah, yang kondisi pertama itu namanya ta'adi. Nah, apa kondisi ta'adi itu? Ta'adi itu adalah pengelola melakukan yang seharusnya tidak dia lakukan. Contohnya apa? Dia menggunakan dana atau modal untuk keperluan dia pribadi. Nah, itu kondisi namanya ta'adi. Kalau seperti itu tidak bisa dibilang sebagai kerugian sirka. Dialah yang nanggung, jadi utang, harus dia yang bayar. Contohnya lagi, misalnya, boleh sebenarnya pengelola itu minta biaya operasional. Jadi kalau dia pas ngurusi kantor, terus nanti makan siang, boleh sebenarnya makan siangnya dirembes ke kantor. Kalau memang disepakati seperti itu. Nah itu boleh. Tapi jangan sampai ternyata dia makannya satu keluarga. Kalau dia makan sendiri habisnya 100.000, pas bawa keluarga habisnya 500.000. Maka kalau perusahaan mau menanggung itu sebenarnya nanggung yang 100. Nah yang 400 dia yang nanggung sendiri. Nah itu nggak boleh dikenakan ke sirkah dan jadi biaya atau kerugian. Itu satu, ta'adi. Yang kedua namanya taksir. Taksir itu ngapain? Taksir itu pengelola tidak melakukan yang seharusnya dia lakukan. Contohnya apa? Ternyata bisnis ternak hewan. Sama pengelolanya nggak dikasih makan, nggak diurusin, terus hewannya mati. Maka itu tidak bisa dinilai sebagai kerugian sirka. Itu pengelola yang menanggung. Termasuk apa? Nggak bisa buat laporan keuangan, kok rugi? Ya dia yang nanggung. Dia nggak bisa membuktikan kerugiannya di atas laporan keuangan itu. Nah terus yang ketiga namanya mukhalafatus surut, yaitu menyalahi kesepakatan akad. Maksudnya apa? Pemodalnya bilang, oke, saya mau sirkah sama kamu untuk bisnis warung sate, misalnya. Kok malah pengelolanya buka warung bakso, terus rugi. Nah, maka kalau yang begitu, yang nanggung pengelolanya. Begitu, Mbak Elfrina. Begitu, Mas Ian. Mbak Rima jadi mau bertanya atau tidak? Sudah jauh-jauh dari Solo. Silahkan Kak Rima. Itu Siap. sudah di-unmute, bisa ngomong. Ya, mungkin kayaknya terkendala di mic-nya. Begitu, Mas Ian. Apakah masih ada yang mau ditanyakan atau mau dicukupkan? Sepertinya cukup ya untuk sesi tanya jawabnya. Oke, insya Allah lain waktu bisa kita lanjut lagi. Ya, baik. Sebelum acara kita tutup, sebagai reminder untuk mendapatkan sertifikat harus mengikuti syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama,
wajib follow Instagram, Your Ads, dan Bisyarah ID. Lalu share kegiatan selama webinar dengan melakukan Instagram Story, dan jangan lupa untuk tag Your Ads dan bisyarah.id. Lalu selanjutnya isi link absensi. Tadi sudah di-share dan nanti akan di-share kembali. Lalu sebelum kita tutup, kita akan ada sesi foto bersama. Lalu untuk rekan-rekan mohon dinyalakan kameranya. Baik, saya cek dulu. Baik, saya kasih aba-aba. 1, 2, 3. Pose senyum. Ya, sudah. Satu kali lagi. Saya aba-aba. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Firly atas tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya, dan serta rekan-rekan sekalian yang telah hadir di acara webinar pada malam ini. Semoga ilmu yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Firly bisa bermanfaat dan dapat rekan-rekan terapkan di bisnis sekalian. Baik, kita tutup webinar pada malam ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Kalau begitu, saya akhiri acara webinar pada malam ini dengan pantun. Buah ceri, buah leci dicampur dengan gula enak sekali. Saya Ian selaku MC pamit undur diri. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, pelajari terus bisnis syariah biar hasilnya itu sesuai syariah, halal dan berkah. Begitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Mr. Yanto, Mr. Gopal Sakti. Ya, terima kasih. Mantap. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di era digital, hampir seluruh masyarakat Indonesia berkegiatan secara digital, mulai hiburan, berbelanja, hingga menjalankan sebuah bisnis. Oleh karena itu, persaingan bisnis di era digital tentu sangatlah ketat. Kemampuan digital marketing juga sangat diperlukan dalam mengembangkan bisnis Anda. Apabila tidak menguasai digital marketing, tentu akan mengancam kelangsungan bisnis Anda. Anda tidak perlu khawatir dengan digital marketing saat ini. Prior Ad hadir memudahkan bisnis Anda dengan memanfaatkan digitalisasi saat ini. Prior Ad siap membantu para pelaku bisnis seperti Anda, mulai strategi branding, iklan digital, hingga analisis mendalam untuk bisnis yang sehat dan berjangka panjang. Dengan tim yang berpengalaman lebih dari 10 tahun dan menjadi bagian dari Facebook Business Partner, Prior Ad siap membantu untuk menjangkau pasar yang Anda inginkan. Kami telah mendapatkan banyak penghargaan dari digital marketing. Sudah lebih dari puluhan klien telah percaya dan mengandalkan jasa kami. Prior Ad, priority for your digital marketing. Datang di era di mana bisnis berkembang pesat dan kuncinya adalah digital marketing. Jika buku adalah jendela dunia, maka digital marketing adalah pembuka pintu tanpa batas untuk menghubungkan bisnis Anda dengan dunia. Digital marketing bukan hanya tentang visibilitas, ini tentang hasil konversi yang tinggi, pertumbuhan yang konsisten, dan engagement yang luar biasa. Anda dan tim harus memiliki strategi digital marketing untuk bisa survive di era digital seperti sekarang. Tapi Anda bingung strategi macam apa yang cocok dengan bisnis Anda? Ikutilah Privat Training by Prior Ad selama 2 hari. Di sana kita akan belajar dan sharing mulai dari bagaimana membentuk aset digital yang proper sampai meningkatkan penjualan bisnis Anda. Tunggu apa lagi? Daftarkan tim Anda sekarang juga dan dapatkan promo akhir tahun. Hubungi Prior Ad sekarang dan bawa bisnis Anda ke level berikutnya. Di era digital, hampir seluruh masyarakat Indonesia berkegiatan secara digital, mulai hiburan, berbelanja, hingga menjalankan sebuah bisnis. Oleh karena itu, persaingan bisnis di era digital tentu sangatlah ketat. Kemampuan digital marketing juga sangat diperlukan dalam mengembangkan bisnis Anda. Apabila tidak menguasai digital marketing, tentu akan mengancam kelangsungan bisnis Anda. Anda tidak perlu khawatir dengan digital marketing saat ini. Prior Ad hadir memudahkan bisnis Anda dengan memanfaatkan digitalisasi saat ini. Prior Ad siap membantu para pelaku bisnis seperti Anda, mulai strategi branding, iklan digital, hingga analisis mendalam untuk bisnis yang sehat dan berjangka panjang. Dengan tim yang berpengalaman lebih dari 10 tahun dan menjadi bagian dari Facebook Business Partner, Prior Ad siap membantu untuk menjangkau pasar yang Anda inginkan. Kami telah mendapatkan banyak penghargaan dari digital marketing. Sudah lebih dari puluhan klien telah percaya dan mengandalkan jasa kami. Prior Ad, priority for your digital marketing.